Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Saya hadirkan Said Mudakori pasca debat bersama para ahli-ahli nasab, para kiai-kiai khos yang notabene membahas terkait dengan putra Ahmad bin Isa yang notabene tidak mencantumkan nama Imam Ubaidillah di dalamnya. Hasil tersebut disampaikan oleh Said Mudakori. Ada beberapa kiai-kiai yang ikut bertata tangan atas hasil debat tersebut, disampaikan oleh khalayak agar semuanya bisa diakses sebagai bentuk transparansi mengenai hasil debat tersebut, bahwasanya barangkali nanti lewat video ini bisa diterima oleh pihak-pihak yang kontra, bisa menyandingkan atau memberikan sebuah referensi baru terkait dengan Imam Ubaidillah tersebut. Maka Said Mudakori membuka diskusi atau debat lanjutan terkait dengan Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia ini, sehingga nantinya akan terang benderang, tidak menggantung hasil dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan Said Mudakori juga menyampaikan jangan sampai ada orang per orang yang tidak tahu tentang kitab nasab atau historis sejarah terkait dengan Duriyah Rasulullah SAW tidak berstatement atau memberikan pernyataan-pernyataan mengenai nasab atau Duriyah Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana pasca debat atau diskusi nasab Duriyah Rasulullah SAW dari Pak Alawi, atau lebih jalur dari Imam Ubaidillah, lewat video berikut ini yang disampaikan dengan terang benderang oleh Said Mudakori. Sekali lagi mohon maaf yang dari Hakamatul Nusantara Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijri mengetahui Pondok Pesantren Al-Istiqlal Al-Islami, narasumber saya sendiri Said Teguh Mudakari bin Abdurrahman Al-Fasi Al-Qushashi Al-Husaini, dengan Haji Ahmad Nawawi sebagai pimpinan yang mewakili dari seluruh kekeluargaan dalam Pondok Pesantren Al-Istiqlal Al-Islami. Perwakilan peserta diskusi yang menandatangani ada 10 orang dengan tertanda tangan. Ini yang saya bacakan. Jadi teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, untuk itu makalah ini akan saya sempurnakan teriring daripada ada diskusi yang memang banyak orang belum paham terkait istifadah dan syuhud atau syahadah. Karena para debator ya, atau para debater itu mereka belum betul-betul ternyata memahami istilah syuhrah wal istifadah. Karena menurut mereka syuhrah wal istifadah itu sudah cukup di zaman sekarang, diputuskan bahwa mereka sudah syuhrah, ya nggak perlu lagi dikaji ke atasnya, gitu intinya. Padahal syuhrah wal istifadah itu berlaku secara bergenerasi ya, berturun menurun. Karena istilah syuhrah wal istifadah itu muradif makna daripada istilah mutawatir atau tawatur.
ya. Karena pemahaman daripada syuhrah wal istifadah itu harus berhubungan dengan mutawatir. Karena ketika adanya syuhrah wal istifadah, ya, yang pada dasarnya syuhrah wal istifadah itu berdasarkan tasamu atau simai, ya, berdasarkan dengar mendengar. Ya, dengar mendengar, ya, itu adalah intisyarul khabar, ya, tersebarnya suatu berita terkait nasab Ba'alawi, ya. Kalau ditinjau intisyarul khabar terhadap Bani Ba'alawi itu dianggap sahih nasabnya karena khabarnya atau istifadahnya di zaman sekarang, itu tidak perlu dibahas. Karena istifadahnya di zaman sekarang itu sudah jelas istifadah. Makanya ulama-ulama yang memandang daripada Bani Ba'alawi ini sebagai sadah al-ashraf itu berdasarkan istifadah yang ada di zamannya, gitu. Tidak meninjau sampai istifadah kepada sahibul hikayah yang bernama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa an-Naqib. Seharusnya dalam kaidah istifadah dan syuhrah atau syuhrah wal istifadah itu mesti setiap generasi yang diklaim sebagai sadatul ashraf, ya, itu pada furu' daripada nasabnya atau umbudun nasab itu sampai ke atasnya harus tidak boleh terjadi ketiadaan syuhrah wal istifadah. Karena kaidah syuhrah wal istifadah itu adalah penetapan derajat nasab yang sahih. Jadi kalau syuhrah wal istifadah saja, maka syuhrah wal istifadah ini jikalau tidak dipahami berdasarkan kaidah nasab, maka akan menemukan atau memberikan peluang siapa saja boleh menjadi sadatul ashraf. Karena boleh jadi yang namanya intisyarul khabar imma sadiqan wa imma kadiban. Ada kalanya benar dan ada kalanya dusta. Jadi untuk membenarkan istifadah atau syuhrah wal istifadah sampai pada derajat sadiqan, maka dibutuhkan keistifadahan yang sesuai dengan masa kemasanya. Ataupun jikalau tidak ditemukan syuhrah wal istifadah, ya, secara masanya atau di masanya, maka mesti ada catatan ahli nasab yang menyebutkan orang tersebut benar sebagai anaknya Sayyid Ahmad bin Isa an-Naqib, misalkan seperti Ubaidillah atau Abdullah. Nah, pada kesempatan kali ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengulaskan kembali beberapa waktu dari saat ini untuk beberapa waktu ke depan, ya, terkait masalah makalah kajian ilmu nasab yang sudah dibahas kemarin di Pondok Pesantren Al-Istiqlal tanggal 20 Januari 2024 atau bertepatan dengan 8 Rajab 1444 Hijri. Nah, bertempat di Pondok Pesantren Al-Istiqlal Cianjur. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah, untuk sebagai peluang yang seru, yang baik bagi teman-teman yang ingin mendengar secara langsung, bisa bergabung di komal kami. Siapa yang mau naik, tafadhal, silahkan. Saya ingin tekankan pada siapapun halayak untuk bersikap adil di dalam persoalan nasab ini, ya.
Jangan kita meyakini sesuatu tanpa meneliti sesuatu itu. Artinya orang-orang awam, hindarkanlah diri kalian sebagai orang-orang yang merasa fanatik buta. Ini bukan persoalan menafikan keturunan Nabi, tetapi ini persoalan menafikan orang yang sebenarnya bukan keturunan Nabi, namun sudah viral dan sudah dianggap sebagai keturunan Nabi, sehingga banyak di antara mereka yang mengambil manfaat daripada keyakinan orang yang menganggap mereka adalah zuriyah Nabi, sehingga mereka datangi orang-orang, datangi pondok-pondok pesantren, malak-malak kiai, malak-malak ustadz, malak-malak orang awam dengan membawa-bawa kualat, dengan membawa-bawa bukti mahabbah kepada Rasulullah SAW, yang padahal itu dipergunakan untuk memperkaya pribadi mereka. Mereka keliling-keliling jual minyak wangi modal 10.000, jual 100.000 dengan alasan ini adalah keberkahan dan lain-lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada, hari ini kita ingin menyampaikan bahwa orang-orang awam harus bersikap objektif, mengejar pembahasan ini sampai ke puncak masalahnya, agar semua ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum kebenaran. Jangan berdasarkan asumsi kita untuk meyakini orang yang bukan zuriyah Nabi sebagai zuriyah Nabi, gitu teman-teman. Maka kita orang-orang awam lebih baik di dalam persoalan ini tidak usah mengomentari untuk memaki-maki Kiai Imad, untuk memaki-maki yang mempunyai manzilah untuk berdalil atau berhujah agar Bani Ba'alawi ini terbukti nasabnya sebagai nasab yang mardud atau batil. Begitu teman-teman. Saya ngerokok dulu ya. Substansi pembicaraan yang saya dengar di beberapa banyak media itu disyubhatkan oleh banyak-banyak YouTuber yang mereka mengalihkan pembicaraannya ke arah pembicaraan yang tidak substansi. Yang tidak lagi membicarakan objek pembicaraan, tapi ngalor ngidul, sehingga pembicaraan terkait masalah benarnya Ba'alawi atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu dianggap sebagai anaknya Ahmad bin Isa itu hilang daripada persoalan yang perlu dibahas. Sehingga orang akan membahas terkait anaknya Ahmad bin Isa namanya Muhammad Abu Ja'far, terus mengkoreksi kitab daripada Imam Fakhrul Razi, ini begini, ini begitu. Pertanyaan yang substansinya yang sebenarnya dibutuhkan itu malah hilang, nggak ada. Terlepas dari siapapun mereka, pertanyaannya tidak ada satupun kitab yang mutasil, kitab yang mutawatir yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, gitu teman-teman. Maka ingin saya sampaikan di sini adalah nasab Ba'alawi mardud berdasarkan kajian ilmu nasab. Pertama, nasab Ba'alawi ini mardud berdasarkan kajian ilmu nasab sebagai Sadatul Ashraf. Yang pertama adalah ditinjau dari metode subutun nasab. Yang kedua ditinjau dari istilah yang dipakai oleh ulama ahli nasab. Yang ketiga ditinjau dari sudut sanad periwayatannya.
Yang keempat, ditinjau dari sudut kitab-kitab nasab yang muktamad, ya. Yang kelima, ditinjau berdasarkan keputusan hasil diskusi kajian nasab yang disertai berdasarkan beberapa kitab-kitab nasab, tarikh dan fikih. Sehingga dengan demikian dalam hasil musyawarah jelas dapat diputuskan ketidakadaan dalil yang bisa dihadirkan oleh kalangan-kalangan pecinta Ba'alawi yang merupakan ulama, baik yang muda atau yang tua, bahkan dari seluruh orang yang mencintai Ba'alawi tidak ada satupun yang memberikan data keberadaan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa yang menaiki derajat zaman dari 8 sampai ke abad keempat. Itu enggak ada, hanya putar di abad ke 7 ke 8 saja. Jadi abad ke 3 ke 4 tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Ubaidillah tercatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Kalau itu dipaksakan terkait masalah mereka sudah syuhra, maka kita harus mengakui bahwa keberadaan cerita Malin Kundang itu sudah syurah wal istifadah. Siapa yang nggak tahu cerita Malin Kundang? Cerita ini lagi apa namanya, Sangkuriang, Tangkuban Perahu, semua syurah dan istifadah. Tetapi hakikat dari cerita tersebut, ya, secara ilmiah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka jadilah cerita itu dipercaya, dikenal sebagai cerita dongeng sebelum tidur untuk diceritakan kepada anak-anak yang baru kecil-kecil. Jangan sampai nasabah Alawi itu seperti cerita dongeng sebelum tidur yang hanya bisa diceritakan kepada anak kecil yang mau bubuk gitu, dengan menceritakan bahwa kakeknya Bani Alawi bisa terbang ke langit sebagai mi'raj 70 kali dalam semalam, terus dapat memadamkan api neraka, terus dapat menangkap petir, udah bagaikan cerita Naruto. Oke ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya mau ini bakar rokok dulu ya. Alhamdulillah rokok sudah terbakar. Ya. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada. Pertama kita mengkaji nasab Ba'alawi mardud berdasarkan kajian ilmu nasab, ditinjau dari sudut metode subutun nasab atau metode penetapan nasab, ya. Ya, perlu kita ketahui bahwa dalam mengisbat atau menetapkan benarnya suatu nasab itu ada 3 metode. Ada 3 metode dalam cara menetapkan nasab. Namun dalam hal ini hanya 2 metode saja yang kami terangkan, karena memang 2 metode ini sangat berhubungan dengan masalah yang didiskusikan atau yang kita bicarakan, ya. Adapun kalau ada yang bertanya terkait metode ketiga kenapa disembunyikan, karena metode ketiga itu berhubungan dengan orang yang ada di saat itu, dan itu pun kalau kita buktikan sulit untuk membuktikan orang yang ada di kemudian hari, yaitu ikraru abi li ibni, artinya mengikrar atau pengakuan seorang ayah kepada anaknya. Nah itu pun kalau kita tinjau, kalau ditanyakan kapan adanya Said Ahmad bin Isa mengikrar bahwa Ubaidillah itu anaknya. Adapun anak-anaknya yang lain seperti Muhammad, Al-Hasan, Al-Husain dan Ali itu masuk dalam kategori ikrar. Sebab tercatat oleh ahli-ahli nasab, itu tanda bahwa nama tersebut sudah melalui proses ikrar. Namun demikian kita tidak menyampaikan itu karena sulit untuk membuktikan nasab-nasab yang lain berdasarkan kaidah ikrar. Nah itu berhubungan dengan orang yang bermasalah atas adanya tuduhan bahwa dia bukan anaknya misalkan, sehingga ayah
boleh berlaku di dalam metode nasab untuk mengikrar dia anaknya atau bukan. Kalau dia menyatakan dengan ikrari bahwa itu bukan anaknya, maka bukan. Kalau dia menyatakan itu adalah anak saya, maka jadilah dia itu anaknya. Baik, demikian teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Ma'alimul Ansab, Ma'alimu Ansabit Talibiyyin Syarah Silsilatul Alawiyah karya Dr. As-Sayyid Abdul Jawad Al-Qaidari Al-Hairi pada halaman 32 sebagai berikut. Yaitu yang pertama dia sampaikan metodologi dalam subutun nasab. Yang pertama harus ditinjau dalam penetapan nasabnya, yaitu subutun nasab, ya. Di mana di sini dikatakan ayyaran nasabu khattan nasabatin, ayyaran nasabu khatta nasabatin mawthuqin bihi wa ya'rifu khattahu wa yatahaqqaqahu wa ya'rifa khattahu wa yatahaqqaqahu fa hina idzin idza syahida khattan nasabati masya wa amila alaihi. Itu matanya. Artinya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ahli nasab mesti melihat catatan-catatan nasabnya ulama ahli nasab yang terpercaya. Jadi sebelum mengisbat suatu nasab, ulama-ulama ahli nasab itu dia sebelum mengisbat mesti dia meninjau, melihat catatan-catatan ulama ahli nasab yang terpercaya, gitu loh. Lalu ia meninjaunya dan menelitinya, wa ya'rifu khattahu wa yatahaqqaqahu, ya, meninjau dan menelitinya. Setelah itu, setelah ia meninjau dan melihat keakuratan yang terdapat di dalam catatan-catatan silsilah nasabnya ulama-ulama ahli nasab, nah masya wa amila bihi, barulah ia menjadikannya sebagai pegangannya dan mengamalkannya untuk mengisbat suatu nasab. Itu teman-teman. Jadi kalau seseorang ya dalam menyatakan atau mentahqiq atau bahkan dengan kata lain menyatakan bahwa mohon maaf, sinyal terhalang jadi nge-lag. Ulang lagi. Kalau ada orang yang menyatakan seorang ahli nasab itu telah mengisbat suatu nasab, tetapi dalam mengisbatnya dia tidak bisa membuktikan keberadaan nasab tersebut, ya, dari catatan-catatan ulama-ulama ahli nasab, dari catatan-catatan ulama ahli nasab, maka pengakuan atau pengikraran atau pengisbatan seorang ulama terkait nasab seseorang atau benarnya nasab seseorang, maka pengakuan atau pengisbatan ulama tersebut terhadap suatu nasab itu tidak dapat dijadikan pegangan kebenarannya. Karena di sini dibilang ahli nasab mesti melihat catatan nasabnya ulama ahli nasab yang terpercaya, bukan ahli nasab yang tidak tersikah keberadaan dia sebagai ahli nasab, gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menukil keberadaan benar nasab seseorang bukan dari kalangan kitab-kitab nasab atau catatan nasab ulama yang ahli nasab yang sudah benar-benar yang sudah benar-benar mudawan istilahnya, yang sudah benar-benar diakui kemampuan ilmunya dalam bidang nasab, khususnya nasab Bani Ashraf atau nasab Syadatul Ashraf, maka ulama tersebut sekalipun ilmunya setinggi langit ke-8 tidak bisa dijadikan patokan, karena dia tidak bisa membuktikan sandaran penetapannya berdasarkan catatan nasab
ulama ahli nasab yang terkemuka. Sehingga pengakuan ulama tersebut atau pengisbatan ulama tersebut bisa mengandung beberapa kemungkinan. Pertama, bisa mengandung kemungkinan bahwa sebenarnya ulama tersebut tidak pernah mengikrarkannya, tetapi ada orang yang merubahnya dengan mengataskan namanya. Itu pertama. Kedua, boleh jadi ulama tersebut memberikan sumber kinayah. Artinya dia menetapkan, tapi hakikatnya itu perintah agar orang lain menolak pendapatnya. Jadi ketika ada ulama itu menyatakan bahwa hadza nasabun mujma'un alaih, sedangkan pada kenyataannya tidak mujma'un alaih, maka ini adalah kinayah untuk agar orang di kemudian hari memeriksa betul nasab ini. Nah, itu teman-teman. Jadi ulama itu banyak yang seperti itu. Jadi harus kita hati-hati di dalam memahami ikrar ulama-ulama ahli nasabkah atau ahli fikihkah. Ya, seperti ada ulama yang menyatakan bahwa misalkan nikah tanpa wali sah. Ya, sebetulnya di situ bisa mengandung makna dia mengomentari hujah orang lain untuk dihadirkan di dalam makalahnya, ya, supaya orang-orang di kemudian hari mengetahui bahwa hujah itu lemah. Bukan berarti sahibul tasnif itu berkeyakinan demikian, gitu. Karena di dalam mengungkapkannya dia tidak menyebutkan kata-kata qultu, ya, diakhiri dengan wallahu a'lam. Misalkan qultu anna nikaha bi ghairi waliyin wala syahidin faqad sahha wallahu a'lam, gitu misalkan. Itu lain. Dia hanya mengatakan wa man nakaha bila waliyin wala syuhudin faqad sahha. Itu belum tentu itu hasil daripada isbat dia sendiri dan keyakinan dia sendiri. Ini boleh jadi kinayah bagi orang-orang di kemudian hari untuk meneliti betul statementnya dan untuk mengkaji benar, mendalami benar statementnya tersebut, sehingga ya orang-orang yang memandang sahih nikah tanpa wali itu bisa dibantahkan dengan kaidah ilmiah dengan dasar nas dan kitabul Quran was sunnah nabawiyah. Begitu teman-teman. Nah, kita lanjut. Artinya peranan penting ahli nasab dalam mengisbat nasab itu harus memiliki catatan nasab, ulama ahli nasab yang siqah, yang terpercaya. Nah, ketika kita pahami matan ayyaran nasabu khatta nasabatin mawthuqin bihi wa ya'rifa khattahu wa yatahaqqaqahu fahina idzin idza syahida khattan nasabah masya wa amila alaihi. Ini ibarat ini senada daripada yang termaktub di dalam kitab Umdatul Talib karya Al-Imam Ibnu Anibah. Oleh sebab itu muncul pertanyaan teman-teman yang harus dijawab. Ya, apa pertanyaannya? Apakah ulama ahli nasab yang meyakini bahwa Bani Ba'alawi itu sebagai Sadatul Ashraf itu sudah meneliti secara mendalam terkait keberadaannya nasab Ubaidillah atau terkait keberadaannya Ubaidillah sebagai anaknya Said Ahmad bin Isa An-Naqib, gitu. Kenapa demikian harus ditinjau pendalamannya? Karena puncak daripada nasab Bani Ba'alawi yang menjadi objek ya permasalahannya itu adalah hanya satu orang yang bernama Ubaidillah. Itu aja. Kalau Ubaidillah ini selamat, maka selamatlah pula yang lain-lainnya. Karena antara Ubaidillah dengan Nabi Muhammad SAW ini kurang lebih 11 generasi atau 12 generasi.
Jadi 12 generasi ini generasi pokok, yang apabila daripada generasi pokok ini tidak terverifikasi kebenaran atau keberadaannya secara faedah nasab, maka ini sangat berbahaya teman-teman, sangat berbahaya. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Ubaidillah itu kalau enggak 12 generasi atau 11 generasi, itu generasi yang masih mutakarrab, yang masih sangat dekat. Maka oleh sebab itu, kalau 12 generasi ini tidak terverifikasi kebenaran nasabnya, lalu sampai hari ini diakui sebagai Sadatul Ashraf, ini adalah musibah yang sangat besar.